Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang membawakan video pembelajaran tari, yaitu Tari Rejang Wali Kuning. Tari Rejang merupakan salah satu jenis tarian Bali yang memiliki fungsi sebagai tari wali atau tari yang dipertunjukkan untuk upacara keagamaan, yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya, khususnya makna spiritual, sehingga dipercaya sebagai tarian suci. Sejarah Tari Rejang Wali Kuning. Tari Rejang Wali Kuning merupakan salah satu jenis tarian Bali yang memiliki fungsi sebagai tari wali atau tari yang dipertunjukkan untuk upacara keagamaan, yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya, khususnya makna spiritual sehingga dipercaya sebagai tarian suci. Tari Rejang Wali Kuning memiliki fungsi sebagai mengiringi upacara keagamaan di Banjar, Kerte, Paschima, Desa Adat Tanjung Benoa. Tari Rejang Wali Kuning terinspirasi dari tata letak Banjar, Kerte, Paschima yang berada di bagian barat Desa Adat Tanjung Benoa, serta dikaitkan dengan unsur-unsur Dewata Nawasange sebagai penjaga arah mata angin dalam konsep agama Hindu. Sesuai dengan arahnya, yakni arah barat yang berstana, yaitu Dewa Mahadewa sebagai simbol keberadaan Sang Pencipta yang menjaga arah barat. Hal inilah yang menjadikan penggarap banyak terinspirasi dalam menggarap sebuah karya tari. Tari Rejang Wali Kuning mengadaptasi gerak-gerak tari yang dominan gerak tangan membentang ke arah samping sebagai simbol keseimbangan dan kestabilan alam semesta. Tari Rejang Wali Kuning diciptakan dan digarap oleh Inyoman Suandana Putra SSN dengan penata karawitan Iketut Aditya Putra SSN yang merupakan warga asal Banjar, Kerte, Paschima, Desa Adat Tanjung Benoa dan merupakan lulusan sarjana di Institut Seni Indonesia Denpasar. Ciri khas Tari Rejang Wali Kuning. Tari Rejang Wali Kuning ditarikan oleh 7 orang penari putri yang menggunakan 2 selendang yang menjuntai panjang di dada. Tarian ini diawali dengan penari menari bergantian satu persatu, kemudian bersama-sama menari melakukan gerakan-gerakan sembah atau ngayap untuk sebuah penghormatan kepada Dewa Mahadewa sebagai penguasa arah barat yang menjadi keseimbangan dunia. Tari Rejang Wali Kuning mengadaptasi gerak-gerak tari yang dominan gerak tangan membentang ke arah samping sebagai simbol keseimbangan dan kestabilan alam semesta. Kostum tarian ini pun dominan warna kuning yang menjadi simbol dari arah barat dalam konsep agama Hindu. Iringan Tari Rejang Wali Kuning menggunakan barungan gamelan gong kebiar 5 nada. Ciri khas iringan tari ini
Pukulan gong selalu jatuh pada hitungan ketujuh. Struktur dan ragam gerak tari rejang wali kuning. Pada bagian tari rejang wali kuning terdapat 3 struktur, yaitu bagian pepeson atau bagian awal dari sebuah tarian, kemudian pengetok dan pengecet. Pepeson. Tari rejang wali kuning pada bagian pepeson ditarikan secara bergantian, yang merupakan simbol dari keseimbangan. Pada bagian ini terdapat gerakan agem. Agem merupakan sikap pokok pada tari. Agem tari rejang wali kuning yakni membentang tangan ke samping sebagai simbol dari keseimbangan. Kemudian terdapat pula agem dengan mengambil selendang. Selanjutnya dilanjutkan dengan sreksek, yaitu gerakan kaki bergeser ke samping dengan diikuti posisi tangan yang memegang selendang. Pengetok. Bagian pengetok pada tarian rejang wali kuning menggambarkan tentang memberikan penghormatan kepada Dewa Mahadewa, yang lebih sering gerakan menghadap ke arah barat. Pada bagian ini terdapat gerakan yang sudah banyak mengalami variasi dan perkembangan terhadap gerakan pokok tari Bali. Agem pada bagian pengetok yang masih menggunakan agem dengan tangan membentang ke samping. Dilanjutkan dengan mengambil selendang yang diisikan variasi gerak tangan ukel. Lalu dilanjutkan dengan gerakan mengayunkan tangan. Setelah gerakan mengayunkan, kemudian dilanjutkan dengan kembali pada posisi agem yang membentang ke samping, dengan diikuti tangan tetap memegang selendang dan gerakan badan. Setelah itu, kembali ke posisi agem tangan membentang yang diikuti dengan arah kepala rebah kanan dan ke kiri. Pengecet. Pada bagian pengecet, tari rejang wali kuning terdapat gerakan berputar dan membentuk lingkaran yang memiliki arti persembahan untuk yatnya dan sebagai simbol konteks kehidupan. Pada bagian ini terdapat gerakan di antaranya agem dengan posisi kedua tangan di samping gelungan atau hiasan kepala, yang merupakan simbol dari gerakan ayap yang kemudian dikembangkan menjadi gerak seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan tangan agem membentang ke samping, dengan gerakan tangan mengalun diikuti gerakan kepala dan badan. Kemudian terdapat gerakan agem memegang selendang, dengan selendang yang saling berkaitan dengan penari lainnya, sebagai simbol dari yatnya yang terus berputar sebagai konteks kehidupan. Pekat. Pada bagian pekat adalah bagian penutup dari sebuah tarian. Pada gerakan tari rejang wali kuning terdapat beberapa ragam gerak. Di antaranya, gerakan mengalun yakni gerakan agem tangan membentang ke samping dengan memegang selendang serta diikuti dengan gerakan kaki yang maju ke depan secara bergantian. Kemudian masih dengan posisi tangan ngagem, membentang, namun diikuti dengan gerakan berjalan ke samping dengan menyilangkan kaki kanan dan kiri secara bergantian.
Setelah itu terdapat gerakan agem, ngentung selendang atau melempar selendang dengan agem. Tangan kanan lurus diagonal, sejajar dahi dan tangan kiri berada di pinggang serta kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Kemudian kembali lagi ke agam pokok, yakni memegang selendang dengan tangan membentang ke samping. Pola lantai pada tari rejang wali kuning. Pola lantai merupakan bagian posisi antar penari di atas panggung. Pola lantai tari rejang wali kuning yaitu: pertama, dari posisi keluar penari membentuk garis lurus. Kemudian penari bergerak ke arah kanan dan kiri membentuk pola lurus sejajar dengan 3 orang di bagian belakang membentuk garis sejajar samping. Dilanjutkan dengan penari tengah yang maju ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan arah hadap ke belakang namun masih dengan posisi yang sama dengan yang sebelumnya. Setelah itu dengan posisi yang sama, namun arah hadap yang saling berhadap-hadapan seolah membentuk lingkaran besar. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk lingkaran ke arah tengah. Setelah itu, penari kembali membentuk pola lantai sejajar sama dengan posisi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, kembali lagi pada posisi lurus. Tata rias dan tata busana tari rejang wali kuning. Tata rias dalam tari rejang wali kuning menggunakan tata rias Bali pada umumnya. Alat make up yang digunakan pada tari rejang wali kuning yang pertama, foundation. Yang kedua, pupur. Yang ketiga, tancu. Yang keempat, eyeshadow merah, kuning, dan biru. Yang kelima, eyeliner. Yang keenam, bulu mata dan lem. Yang ketujuh, eyeshadow coklat dan putih. Yang kedelapan, bedak putih. Yang kesembilan, merah pipi. Yang kesepuluh, kuas eyeshadow. Yang ke-11, kuas. Yang ke-12, lipstick. Dan yang terakhir, cat kuning. Adapun tahapan-tahapan dalam tata rias tari rejang wali kuning, yakni: pertama, sebelum mulai berias, wajah dipastikan sudah bersih. Kemudian menggunakan foundation atau alas bedak untuk meratakan warna wajah hingga ke leher. Setelah foundation merata pada wajah, gunakan shading dengan eyeshadow coklat pada hidung agar memberikan bayangan mancung pada hidung. Kemudian, gunakan bedak tabur merah pada wajah dan leher. Setelah bedak tabur merata, gunakan base eyeshadow pada kelopak mata agar saat pengaplikasian eyeshadow dapat menempel dengan sempurna.
Kemudian gunakan eyeshadow kuning di bagian mata paling atas atau dekat dengan alis. Kemudian di bawah eyeshadow kuning dilanjutkan dengan eyeshadow berwarna merah. Selanjutnya gunakan pidih pada bagian kelopak mata agar warna biru bagian kelopak mata terlihat lebih gelap. Selanjutnya, gunakan eyeshadow pada bagian bawah mata dan bagian kelopak mata. Kemudian arsir eyeshadow tersebut agar terlihat rapi dan menyatu. Setelah itu gunakan eyeshadow putih di ujung mata. Kemudian dilanjutkan dengan pengaplikasian pidih terlebih dahulu dalam pembuatan bingkai alis. Kemudian aplikasikan eyeliner pada alis agar warna lebih mengkilap. Setelah itu arsir pangkar alis. Kemudian aplikasikan lem bulu mata di bagian kelopak mata bawah atau dekat dengan bulu mata. Dilanjutkan dengan menggunakan bulu mata agar mata terlihat lebih indah. Setelah itu, aplikasikan eyeliner pada bawah mata atau kelopak mata. Kemudian arsir alis dengan hidung untuk membuat shading pada hidung. Setelah itu, aplikasikan bedak putih pada hidung untuk mempertegas shading hidung.
Dilanjutkan dengan memberikan merah pipi. Dan memberikan shading di bawah mata dengan mengaplikasikan bedak putih. Kemudian, pengaplikasian lipstik pada bibir. Dan yang terakhir yaitu pemasangan gecek. Adapun alat-alat hairdo pada tari rejang wali kuning. Yang pertama, hairspray. Yang kedua, arnet. Yang ketiga, sisir sasak. Dan yang terakhir, jepit, kancing, dan karet. Teknik rambut pada tari rejang wali kuning. Yang pertama, rambut disisir rapi. Kemudian diikat di atas dekat dengan ubun-ubun. Kemudian dipasangkan arnet dari pangkal hingga ujung. Kemudian, rambut digulung ke atas dan disekrip dengan sekrip. Selanjutnya, di hairspray agar terlihat lebih rapi. Dan kemudian, tahap selanjutnya disisir menggunakan sisir agar terlihat lebih rapi. Kostum yang digunakan pada tari rejang wali kuning. Yang pertama, angkin. Yang kedua, kamen. Yang ketiga, selendang. Yang keempat, tutup dada. Yang kelima, strapless. Yang keenam, subeng. Dan yang terakhir, gelungan. Tata busana tari rejang wali kuning. Pertama, kamen. Kamen yang digunakan pada tari rejang wali kuning
digunakan seperti biasa pada wanita kepura. Selanjutnya, gunakan strapless agar kamen tidak mudah terlepas. Kemudian angkin yang digunakan yakni berwarna kuning. Rekatkan angkin kemudian dari atas, tengah, sampai ke bawah. Dilanjutkan dengan pemasangan selendang di dada. Setelah itu, pemasangan tutup dada yang dipasang di dada. Kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan pemasangan gelungan.
Giro dari kelompok 4 kami tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.